Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali terkoreksi turun 0,87% ke angka 7.484. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang laba bersih semester 1-nya tidak oke, masih turun tapi ternyata hari ini malah naik tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laporan keuangan di semester 1 ini tidak oke, masih mencatatkan rugi bersih 500% lebih longsornya. Dan saat ini mulai melemah, tapi secara teknikal saat ini masih bergerak tren. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Toba yang terpantau sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten di sekitar 1150. Bisa kita perhatikan dari tanggal 18 Juli, Toba beberapa kali mencoba break ini masih gagal, malah sempat turun mengetes support psikologis di harga 1000. Hari ini Toba masih turun 4% lebih ke harga 1095, walaupun sempat pada perdagangan hari ini berada di atas 1150. Jadi 1150 sampai saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Dan secara teknikal sebenarnya Toba masih oke, masih bergerak tren. Dan hari ini memang keluar pemberitaan yang tidak begitu oke. Longsor 536%, Toba boncos 119,61 juta US dollar. Jadi laporan keuangan di semester 1 ini tidak oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Toba, pada penurunan 4% lebih ini terpantau ini masih ada distribusi, walaupun distribusinya tidak besar. Asing juga terpantau ini masih keluar. Jadi untuk Toba, apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Dan karena saat ini masih ada distribusi, saya lihat Toba masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes harga 1000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, jadikan 1000 untuk trail stop. Apabila Toba ternyata 1 minggu ke depan turun bawah harga 1000, menurut saya lebih oke, pertimbangkan take profit dulu. Karena secara teknikal Toba akan kurang oke secara teknikal apabila tembus harga 1000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini ingin coba pantau day entry, coba tunggu di harga 1000 dulu. Jika terpantau Toba masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba di entry. Dan jika terpantau tembus, untuk entry coba tunggu di sekitar support 900 atau di sekitar garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 810 apabila mau entry saham Toba. Tapi secara teknikal Toba ada tanda-tanda untuk mulai patah tren apabila tembus atau berada di bawah harga 1000. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham MAPA yang terpantau hari ini malah naik 1% lebih ke harga 690. Dan bisa kita lihat secara teknikal, MAPA saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat naik tinggi, mencoba untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break, malah turun bawah garis EMA 50. Tapi setelah turun bisa kita lihat, MAPA masih kuat berada di atas support di 640. Dan setiap kali mengetes support 640, MAPA masih bisa bertahan, hari ini kembali rebound. Dan secara teknikal MAPA akan menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 685. Karena apabila berhasil break, MAPA berpotensi untuk lanjut naik kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 750. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MAPA, asing terpantau malah keluar dengan jumlah besar pada kenaikan hampir 7% ini. Dan dalam 2 minggu ini asing memang terpantau masih terus keluar. Tapi bisa kita lihat di broker summary kenaikan hampir 7% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi MAPA memang secara teknikal saat ini belum mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Tapi menurut saya masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila besok MAPA berhasil break garis EMA 50. Jadi bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas 680 ini. Dengan target swing jangka pendek di 740 sampai 750. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila MAPA masih kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Dan MAPI juga bisa kita lihat hari ini juga naik. Bisa kita perhatikan di sini hampir mirip dengan MAPA secara teknikal. MAPI juga sampai saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Untuk MAPI jika kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal dan terus melemah. Dan cara support bisa kita lihat support kuat ada di harga 1100. Dan sudah beberapa kali dari April, MAPI mengetes support ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 50. Yang bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini sekitar harga 1210. Jadi hari ini MAPI sempat menyentuh
garis EMA 50, tapi penutupan kembali melemah ke sekitar harga 1175. Dan secara candle tidak begitu oke, dan jika kita perhatikan broker summary untuk MAPI pada kenaikan hari ini, asing terpantau masuk setelah sebelumnya terus keluar. Akumulasi asing hari ini lumayan besar, tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi besar. Jadi untuk MAPI saya lihat besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1200 sampai garis EMA 50. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila satu minggu ke depan MAPI masih gagal break garis EMA 50, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi kembali melemah ke harga 1100. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila MAPI dalam satu minggu ke depan masih kesulitan untuk naik di atas 1200 sampai garis EMA 50. Dan selanjutnya bisa kita lihat saham MIDI. MIDI secara teknikal saat ini lebih oke daripada MAPA maupun saham MAPI. Karena MIDI walaupun dalam satu bulan terakhir ini masih sideways, tapi MIDI selalu kuat berada di atas garis EMA 50-150. Jadi MIDI memang sempat masuk watchlist kami berantem teman member di awal Juli karena secara pergerakan masih oke, secara teknikal masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi untuk support kuat menurut saya saat ini ada di 400. Selama MIDI tidak turun bawah harga 400, cara pergerakan masih sideways cenderung uptrend. Dan jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 420, MIDI selalu gagal. Tapi setiap kali mengetes garis EMA 150, MIDI masih bisa bertahan. Dan menarik, hari ini MIDI kembali naik mencapai target atau resisten di sekitar 440. Dan jika kita perhatikan memang saat ini ada zona resisten di 440-450. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini asing masih keluar, satu minggu ini asing masih distribusi, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi. Walaupun akumulasi memang tidak besar. Jadi untuk MIDI saya lihat masih ada potensi untuk satu minggu ke depan mencoba untuk naik melewati 450. Jadi masih ada potensi untuk mengetes target harga ini. Tapi ingat, ini merupakan resisten yang kuat apabila MIDI masih gagal break, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 420 sampai 410 apabila terpantau dalam satu minggu ke depan MIDI kesulitan di break 450. Tapi secara teknikal karena saat ini masih oke, misalnya MIDI masih menarik coba dipantau. Jika terpantau berhasil break 450, cara pergerakan MIDI akan lanjut uptrend lagi untuk tren jangka menengah dengan target hijau di 480. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.